Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sayyida suhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala qaulil masyhur wa ala alihi wa ashabihi ala mamaril ayami wa Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum sidang salat tarawih berjamaah, alhamdulillah perjalanan sang waktu yang amat sangat panjang telah menghantarkan kita kepada Ramadan bulan ini, Ramadan Karim. Kita sudah berada pada hari yang ke-16. Berarti sudah berada pada 10 hari yang kedua. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. Alhamdulillah, sekali lagi mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah mengabulkan permohonan kita termasuk seluruh umat Islam di muka bumi sejak bulan Rajab. Kita rindu kangen terhadap datangnya bulan Ramadan. Bahkan kita meminta, meratap, merengek, memohon, menghibah kepada Allah, kita kemas dalam bentuk bahasa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah keluarga kami, usaha kami, ilmu kami, ibadah kami, wawasan kami, pangkat harta kami, dan semua keberkahan itu termasuk sehatnya badan. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Gimana Bapak Ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat badannya, duitnya banyak ya. Ini kultum kita berapa menit nih? 20 menit. Kuliah 7 menit, 70 menit, atau 700 menit? Selanjutnya untayan salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita umatnya dari zaman biadab kepada zaman beradab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita batasi saja waktunya ya, karena kelihatannya udah pada ngampleh ini. Tahu ngampleh? Betapa istimewa dan dahsyatnya malam nuzulul Quran. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama akan kita definisikan apa sih yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala abdihi Muhammad al-muta'abbad bitilawati.
Bu, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada hambanya Nabi Muhammad, yang Muhammad Arabiyun Quraisyun, yang Muhammad pernah Isra wal Mi'raj. Itu kan masuk ke negeri akhirat tanpa lewat proses kematian. Muhammad yang itu, bukan Muhammad yang lain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dengan membacanya saja mendapat nilai ibadah. Begitu tadi Pak Imam sampai bacaannya kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini karena firman Allah langsung dijawab kes oleh Allah. Tidak ada kata-kata yang langsung dijawab oleh Allah kecuali bacaan Al-Quran di saat sholat, di saat pantas awwalu ma taqarraba bihil abdu wa huwa fis sholah. Manusia yang terdekat kepada Allah di saat sholat, karena pada hakikatnya sedang dialog dengan Allah. Jadi kalau kita mau ngomong dengan Allah, man aroda ayata kalama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Pada hakikatnya sedang ngobrol dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku sudah memuji-muji aku setinggi langit. Sampai bacaan kita tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Ini ada watul khosri, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah jawab kes langsung. Kata Allah, lakan nusrati fid dunya wal akhirah. Aku akan menolongmu selagi engkau masih hidup di dunia dan setelah engkau pulang kembali ke akhirat. Dan kalau saat sholat ini pahalanya satu huruf Allah balas 300. Kalau di luar sholat kita punya wudhu, satu huruf Allah balas 100. Yasin 2 huruf berarti 200. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana di saat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa agung firman Allah. Allah yang menciptakan seluruh presiden, menciptakan raja-raja, raja di raja, presiden dari seluruh presiden, yang menciptakan semuanya. Ini firmannya diturunkan. Kalau tanggal 17 itu di mana turunnya firman Allah dari Lauhil Mahfud ke Lauhil Ijah, ke langit pertama jumlatan wahidatan, seluruhnya 30 juz. Adapun dari langit pertama kepada baginda Rasul itu munajaman bertahap. Ini situasi di saat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini peristiwa dahsyat. Lama anzalallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, di saat Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di saat itu sakanatirih, semua angin tidak ada yang berhembus, berhenti. Begitu tenang alam ini, tidak ada daun yang bergoyang, tidak ada hujan yang menetes, bahkan gerimis kecil tidak ada. Ini di saat diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini para ulama memprediksi dan meyakinkan bahwa di saatnya turun malam Lailatul Qadar itu tidak ada hembusan angin. Siang harinya yang namanya matahari tidak begitu panas sinarnya. Bahkan wahajal baru tidak ada
ombak lautan di saat itu tenang. Yang biasanya debur ombak itu apa lu? Laut selatan itu, yang ombaknya besar-besar. Tapi di saat turunnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada itu gelombang lautan, apalagi gelombang radio. Apalagi bahkan yang namanya hewan seperti kerbau, badak, domba, onta, wa asbatil abahaimu bi uduniha, itu semua hewan pada tenang, tidak ada yang bergerak, membuka kupingnya lebar-lebar. Ada apa malam ini ya? Membuka kupingnya lebar-lebar. Allah menurunkan apa? Peristiwa besar dan dahsyat apa ini terjadi? Pernah bapak-bapak, ibu-ibu dengar itu pada begini kuping kerbau itu? Apalagi itu yang namanya awan itu berhembus ke arah timur, semuanya nyeret ke timur. Di saat turunnya Bismillahirrahmanirrahim, ini diprediksi oleh para ulama bahwa di saat malam Lailatul Qadar itu sangat tenang, tidak ada suara apa-apa. Secara fisik seperti itu, pertanda malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini di saatnya turun Bismillahirrahmanirrahim, kalimat keramat nan agung. Bahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kalau dibaca oleh orang yang lidahnya tidak pernah berbicara bohong, itu idza quri'a ala maradin, apabila dibaca kepada orang yang sakit, ditiupkan medianya air, diminumkan bari'a, maka akan sembuh orang itu. Begitu dahsyatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a ala syai'in, apabila dibacakan kepada apa saja, entah pekerjaan, makanan, minuman, maka paburika, Allah akan berikan keberkahan. Ini kayaknya kalau kita bahas secara keseluruhan nggak cukup nih Maman, karena Al-Quran itu ma farratna fil kitabi min syai'. Al-Quran itu tidak meninggalkan sedikit pun urusan politik, urusan ubudiyah, muamalah, muasyarah, semua lengkap ada di sana. Kalau kita simpulkan, hablum minallah dan hablum minannas, pergaulan yang baik dan yang buruk dikomentar di situ. Secara vertikal dan horizontal ada. Karena waktunya terbatas, kita bismillah aja ya, kita kerucutkan aja. Nah hadirin rahimakumullah, kalau kita teliti lebih jauh Bismillahirrahmanirrahim ini, ternyata itu terdiri dari 4 kata. Berapa? Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi. Dengan nama Allah atau atas nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Kenapa ini? Apa rahasia di balik 4 kata ini? Ternyata yang namanya iblis itu pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, iblis bersumpah, kata iblis, Rabbi bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah memvonis aku tersesat, begitu tidak mau menghormat Nabi Adam, maka divonis sesat oleh Allah Subhanahu. La ughwiyannahum ajma'in. Ini iblis sumpah double triple. Sebab kalau kita sisir, kita teliti, ada lam mautiatulil qasam sambung dengan fi'il mudhari dan nun taukid sakilah. La ughwiyannahum.
aku sesatkan semua anak cucu Adam, tidak peduli pejabat, rakyat, pedagang, petani, pegawai, semuanya. Selanjutnya kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan gelincirkan mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya iblis menggoda manusia tergantung kapasitasnya masing-masing. Kalau kepada yang muda-muda gini, itu iblis goda, udah kalau masih muda jangan ke masjid dulu, jangan gaul sama ustadz, jangan hadir di majelis ilmu, sekali-kali dugem itu hura-hura, kelapa muda kupas-kupasin, kalau sudah tua tinggal batoknya, selagi muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Gak apa-apa kalau udah tua baru tobat. Ini cara iblis menggoda kepada anakmu muda. Kalau menggoda kepada para pedagang, udah itu curangin aja leteran, meteran, timbangan. Wa zayyana lahum a'malahum. Itu kepada para pedagang. Kalau kepada para petani, udah geser itu pagar ente ke tanah orang, jadi kan lega tuh tanah ente. Kepada para pejabat lain lagi, itu kalau penanya digunakan untuk tanda tangannya curang, kalau orang itu jadi RI 1, berapa ratus juta korbannya. Ini yang dimaksud iblis menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi tergantung kapasitas itu masing-masing. Sampai-sampai kata iblis, engkau tidak akan menemukan mereka yang bersyukur hanya sedikit, ya Allah. Ini di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tempokan ajalku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan ini di-ACC oleh Allah. Kata Allah, innaka minal munzirin. Ya, aku akan panjangkan umurmu. Ini dahsyatnya karena iblis itu setiap saat menggoda. Caranya masukkan ilham ke dalam hati kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ilham itu datang dari iblis satu, yang kedua ilham dari malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka agar Allah mampu mensterilkan, ada alasan Allah untuk membersihkan anak cucu Adam yang sudah terlanjur melakukan kehilapan dan kesalahan, maka fa'atahum biha, Allah berikan bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 4 kata. Agar ada alasan buat Allah liyaghfira lahum biha, Allah mengampuni anak cucu Adam yang sudah terlanjur melakukan kehilapan akibat godaan iblis. Udah 15 menit, kita tutup aja ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kedua dahsyatnya luar biasa Al-Quran ini. Kalau kita tadi doa, Allahumma ij'alna bil imani kamilin wali faraidi mu'adin, di tengah-tengah ada potongan kata-kata wa fil jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Ini semua umat Islam di dunia setelah sholat tarawih baca doa kamilin. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa basah lidahnya dengan membaca Al-Quran, terbalik sorga itu, kata baginda Rasul, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Sorga rindu berat kepada orang yang basah lidahnya dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tadi berapa surat tuh dari Al-Hakumut? 10 surat. Coba kalau kita sowan ke daerah Jawa Timur,
Ada suatu pondok pesantren itu Al-Fatah, arealnya 125 hektar, santrinya 22.000. Itu tarawehnya ada satu masjid 10 juz tarawehnya. Mau bapak-bapak 10 juz? Mampleh mah iya. Ada masjid yang kedua 20 juz. Masjid yang ketiga 30 juz. Selesai taraweh langsung sahur. Kalau Bang Topik udah tidur. Inilah dahsyatnya Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita baca. Jadi kita baca satu hari satu lembar, atau setelah sholat 1 juz. Sehari semalam berarti 5 juz, 6 hari selesai itu hatam. Tapi nggak masalah, walaupun 1 hari 1 lembar, setiap hari 1 bulan full itu kita baca. Ini akan menjadikan si pembacanya itu dirindukan oleh surga. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah kultum singkat. Mudah-mudahan itu kita semuanya diberikan kecintaan, kerinduan untuk menjadi senantiasa hari-hari kita menjadi qori'ul Quran, membaca Al-Qur'an, dan dorong semua keluarga kita, semoga anak cucu kita itu mereka menjadi generasi Qur'ani yang cinta terhadap Al-Qur'an. Dan kita pesan baik-baik anak cucu kita, awas kamu jangan sampai murtad, apalagi ingin menghapus yang namanya Al-Qur'an. Paham semuanya? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.